Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darman Al-Faruqi, AMD. Dalam hal ini akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan Dodi Sukmayurawan, caleg jadi di DPRD Kota Bekasi. Saya ketika itu di bulan Juni berdiskusi, dipanggil sama tokoh masyarakat Musikajaya, Bapak Haji Dana Satria Wirawan, yang beliau diskusi dengan saya terkait ingin memunculkan putranya dalam kontestan pemilihan legislatif di DPRD Kota Bekasi, khususnya di tahun 2024 ketika itu. Tapi pembicaraan kami empat mata ketika itu, kita berbicara banyak tentang masalah putra daerah, mobil khususnya di Kelurahan Musikajaya dan umumnya Kecamatan Musikajaya, dan umumnya juga Dapil 3 yang amanah dari KPU Kota Bekasi. Dalam hal ini tokoh masyarakat Kelurahan Musikajaya, Kecamatan Musikajaya, Bapak Dr. Andes Haji Dana Satria Wirawan, beliau memaparkan, mengajak kami diskusi ketika itu ingin memunculkan putranya untuk ikut pemilihan legislatif. Ketika sebelum memanggil saya pun beliau sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai tokoh, baik itu yang berada di Kelurahan Musikajaya maupun tokoh-tokoh sentral yang berada di Kota Bekasi khususnya. Kemudian tanggapan apresiasi dari teman-teman beliau, tokoh-tokoh masyarakat tingkat kecamatan, kelurahan, serta Bekasi, beliau dikasih support. Oleh karena itu, kemudian beliau memaparkan kepada saya. Nah, berkat dari itu juga terketuk hati saya sebagai orang Musikajaya juga bergabung, ya, bersedia menerima amanah dari Bapak Dr. Andes Haji Satria Wirawan untuk mendampingi putranya untuk ikut kontestan pemilihan legislatif di pemilihan legislatif 2024 tanggal 14 Februari. Ketika itu terketuk hati saya, dan kemudian juga kami sepakat bahwa kita sama-sama berjuang untuk Kelurahan Musikajaya, Kecamatan Musikajaya khususnya, sebagai orang Musikajaya dari tahun ke tahun, dari beberapa tahun, dari semenjak pemekaran Kabupaten Bekasi menjadi Kota Bekasi, tidak pernah ada putra daerah dari Kelurahan Musikajaya khususnya mewakili Dapil 3 menjadi anggota DPRD di Kota Bekasi. Nah, dari situ beliau mengenai kepada saya untuk mendampingi putranya yang dalam ini Bang Dodi Sukmayurawan untuk memperkenalkan diri, untuk mensosialisasikan ke khalayak umum. Namun ketika kesepakatan itu terjalin, dan kemudian juga beberapa hari ke depan kemudian, orang tua kita Pak Haji Dana Satria Wirawan itu beriktikat mengumpulkan para tokoh yang berada di Kecamatan Musikajaya 4 kelurahan. Yang pertama, Kelurahan Musikajaya dan Kelurahan Cimuning itu dikumpulkan dalam hari Sabtu 2 season. Ada season pertama dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian season kedua kelurahan lain dari jam 1 sampai jam 5. Nah, kemudian berikutnya hari Ahad atau hari Minggu, Kelurahan Pedurenan dan Kelurahan Musikasari. Itu season-season tersebut kita mengundang semua unsur tokoh masyarakat, baik itu RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, semua dikumpulkan di Mawar Resto yang berada di Jalan BKKBN, khususnya di RW 8 Kelurahan Musikajaya. Ketika acara tersebut, orang tua kami Pak Haji Dana minta izin lagi kepada khalayak masyarakat, tokoh-tokoh yang diundang saat itu, menyampaikan sambil memperkenalkan putranya, dokumentasi juga ada, menyampaikan kepada tokoh-tokoh bahwasanya ini loh putra saya, dan saya pribadi orang Musikajaya ingin ikut kontestan pemilihan legislatif di 2024 kala itu. Kemudian respon, tanggapan, serta tanya jawab dari para tokoh ketika itu, saya pribadi selaku memandu kegiatan acara tersebut, ada dialog, ada sesi tanya jawab, diskusi kepada tokoh-tokoh, baik itu RT, RW, mempersilakan untuk memberikan arahan, masukan, serta support, ya, seperti kayak session tanya jawab ketika itu. Alhamdulillah, kegiatan yang dalam 2 hari itu berjalan dengan baik.
penuh dengan keakraban, penuh dengan kebersamaan dan saling support. Dan ketika itu pula berjalan 2 season, semua berjalan dengan baik, alhamdulillah. Season dari 2 hari dan 4 season itu, alhamdulillah calon legislatif Bang Dodi Sukmawirawan yang dalam hal itu akan digadang-gadang untuk menjadi ikut kontestan di pemilihan legislatif Kota Bekasi, memang belum ada nomor urutnya. Tapi dalam hal ini, beliau adalah tokoh pemuda di Kecamatan Musikajaya dan beliau juga diamanahi oleh Partai Golkar sebagai pengurus PK, pengurus kecamatan. Artinya apa? Sebagai pengurus tingkat kecamatan, beliau adalah membawahi pengurus kelurahan PL Golkar di setiap kelurahan, yaitu di Kecamatan Musikajaya. Oleh karenanya, dari struktural berjalan, dari internal juga berjalan, maupun dari eksternal juga berjalan bahu-membahu untuk mengegolkan bagaimana Bang Dodi Sukmawirawan ini ikut betul-betul kontestan dan diterima oleh masyarakat. Perjuangan yang tidak penuh dengan onak dan duri, perjuangan yang penuh suka dan duka, kami alami, kami rasakan, dan memang itulah proses di dalam sebuah perjuangan. Kadang-kadang semua itu memang menjadi salah satu cambukan buat kami, cambukan buat yang lainnya untuk sama-sama memacu bagaimana ke depannya ini supaya kita putra Musikajaya ini bisa diterima di halayak di Kecamatan Musikajaya. Setelah acara tersebut, kami kemudian turun. Memang saat itu kita belum ada untuk perintah dari KPU untuk pawai terbuka. Kita masih dalam tahap silaturahmi. Ketika acara di BKKBN di Mawaresto itu sudah terlaksana, kemudian kita dibuka ruang oleh tokoh-tokoh masyarakat, baik RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda, untuk mensosialisasikan. Nah, tugas saya mendampingi Bang Dodi Sukmawirawan turun dari rumah, dari segala rangkaian kegiatan, baik itu acara hajatan, baik itu acara maulidan, baik itu acara arisan, baik itu arisan keluarga, kami diundang. Alhamdulillah, ya, kami hadir berkat undangan dari apresiasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang ketika itu kami undang di Mawaresto. Jadi kegiatan itu berkesinambungan terus, siang, malam, pagi, selalu kita turun ke masyarakat, turun menyapa masyarakat. Dan saat itu juga ketika Bang Dodi Sukmawirawan itu sudah muncul dalam angka nama. Namanya sudah ditetapkan sebagai calon legislatif dari KPU, kemudian nomor urutnya juga sudah ditetapkan nomor urut 1, kemudian KPU Kota Bekasi juga sudah memberikan ruang untuk pawai terbuka. Nah, dalam pawai terbuka ini, kami tim yang dalam hal ini saya sebagai garda terdepan untuk sebagai pembimbing ke depannya, dan dari tim keduanya sebagai Kestariatan itu berrapat. Ya, rapat dalam arti kata kita dilakukan evaluasi dalam yang ini dipimpin oleh Bapak Haji Dana Setriawan untuk memetakan peta-peta wilayah. Suara-suara, lumbung-lumbung suara yang akan sasaran-sasaran kita raih ketika itu. Kemudian dalam Kestariatan kita dibagi oleh timnya, itu dipimpin oleh Pak Suban di dalam Kestariatannya. Dan untuk ke lapangannya, saya selaku garda terdepan mendampingi Bang Dodi Sukmawirawan untuk terjun ke masyarakat. Baik itu ke Majlis Taklim, baik itu ke dalam pengajian-pengajian, baik itu di dalam acara-acara keagamaan, acara-acara kemasyarakatan, itu saya selalu mendampingi Bang Dodi Sukmawirawan untuk menjual, mempromosikan. Ya, dalam hal ini kalau dalam bahasa itu kan sebagai marketing. Ya. Bagaimana calon kita ini bisa dikenal dan diterima oleh masyarakat. Berkesinambungan, semua nomor urut sudah terlaksana. Kemudian juga ada arahan dari DPD Golkar Kota Bekasi yang dalam hal ini beliau memberikan ruang dan memberikan kesempatan juga kepada caleg-caleg di Dapil 3 itu untuk melaksanakan baksos. Baksos ini difasilitasi oleh
Rumah Sakit Citra Arapik, yang dalam ini Ibu Rani Fat Arapik. Beliau adalah calon anggota DPR RI dari Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Jadi bekerja sama dari DPRD Jawa Barat, kemudian DPR RI, kemudian DPRD Kota Bekasi, ini 3 caleg ini berkolaborasi. Bagaimana di Dapil itu bisa meraup suara sehingga mencetuskan ide untuk baksos di lingkungan. Alhamdulillah, caleg DPRD Kota Bekasi Bang Dodi Sukmawirawan nomor urut 1 melaksanakan kegiatan baksos, yang mana baksos itu adalah sasarannya adalah pertama pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian juga pemeriksaan tensi, gula darah, dan kemudian juga diberikan ketika itu ada sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan-kegiatan itu terus dilaksanakan oleh tim Dodi Sukmawirawan, yang dalam hal ini ada dikomandoi oleh Ibu PL yaitu Ibu Manil, kemudian ada juga Po Rina, Po Fatimah, dan kemudian juga ada Bu Nuraini, dan semua teman-teman terlibat, termasuk dalam yang laki-laki tim juga ada Pak Apri dan Pak RT Akum, kemudian juga ada Bang Asep, semua terlibat untuk kegiatan baksos di khususnya Kecamatan Musikajaya dan umumnya di Kecamatan Rawalumbu dan Bantar Gebang. Karena untuk DPRD Kota Bekasi Bang Dodi Sukmawirawan nomor 1 ini hadonanya wilayahnya adalah Dapil 3, yang mana Dapil 3 itu adalah Musikajaya, Rawalumbu, dan Bantar Gebang. Kegiatan baksos ini sampai terlaksana seminggu 5 kali, bahkan bisa 6 kali. Kalau hari Jumat biasanya libur. Ya, tapi kegiatan kita untuk sosialisasi, menghadiri undangan dan lain sebagainya tetap kita berjalan. Nah, perjuangan-perjuangan ini adalah satu hal perjuangan bersama. Berangkat dari niat bahwasanya kita sebagai orang Musikajaya menginginkan ada putra daerah dari Bekasi, ada putra daerah dari Musikajaya, keterwakilannya di DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah, antusias masyarakat ketika itu kami menyampaikan. Kami juga memasuki ruang-ruang, kami juga memasuki kegiatan-kegiatan, memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya betul-betul mengajak, ayo kita sama-sama orang Musikajaya, kita sama-sama orang Bekasi, kita dukung putranya Pak Haji Dana Satria Wirawan, Bang Dodi Sukmawirawan menjadi DPRD Kota Bekasi. Kegiatan itu berlangsung. Kemudian juga dilaksanakan kegiatan senam massal. Senam massal ini berkolaborasi dengan yang tadi dari DPR RI Ibu Rani Fat, kemudian juga DPRD Kota Bekasi Bang Dodi Sukmawirawan, serta juga DPRD Jawa Barat Ibu Ade Puspitasari. Ketika itu berkolaborasi, kami dan saya sendiri ditunjuk ketika itu menjadi ketua senam, panitia senam di Dapil 3. Alhamdulillah kami melaksanakan dengan antusias, jumlahnya sekitar hampir ada 2.000 massa, baik laki dan perempuan, bertempat di kolam depan, di halaman kolam renang Geraha Harapan ketika itu. Ya, alhamdulillah berkat diskusi, izin kami dengan pihak-pihak terkait di lingkungan, baik itu Babinsa, RT, RW, serta pihak kecamatan, saya selaku ketua ketika itu, alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Di acara tersebut, alhamdulillah ketika memang saat itu sudah diberlakukan kaos atribut. Alhamdulillah kaos atribut sudah kami cetak dengan berbagai teman, kemudian juga bisa dipakai dan digunakan sebagai alat peraga kampanye ketika itu. Nah, oleh karena itu ketika senam pun terlaksana, ada senam yang sifatnya itu dilakukan oleh berbagai elemen organisasi masyarakat, kayak kaum ibu-ibu, kayak kaum grup-grup dari ibu-ibu berbagai perumahan, kami diundang. Dan Bang Dodi Sukmawirawan pun berserta kami dan tim yang lainnya menghadiri acara kegiatan senam bersama masyarakat, yang mana diadakan oleh masyarakat sendiri. Jadi mengundang calon anggota DPRD dan kami hadir. Selain kami hadir juga, kami juga memberikan support, baik itu berupa door prize, kami bantu dari Bang Dodi Sukmawirawan untuk memberikan door prize sebagai penyemangat dari masyarakat yang sudah bersedia mengundang
calon anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar nomor urut 1, Bang Dodi Sukmawirawan. Alhamdulillah, dari berbagai hal terlaksana dengan baik dan berjalan dengan baik, diterima oleh masyarakat. Kemudian juga dengan proses yang begitu banyak, kami melaksanakan kegiatan Festival Marawis. Nah, Festival Marawis ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan terlaksana dengan baik yang bertempat di Aula Sekolahan Daya Utama. Kita tahu ketika itu juga saya kembali dipilih sama Pak Haji Dana untuk menjadi Ketua Panitia Festival Marawis saat itu. Dari undangan 3 kecamatan, dari berbagai majelis taklim, ketika itu diadukan, dilombakan. Kriterianya apa? Kriterianya bagaimana tabuhannya yang bagus, nyanyian yang bagus. Kemudian itu saat itu diselipkan untuk memperkenalkan caleg anggota DPRD Kota Bekasi, yaitu Bang Dodi Sukmawirawan, putranya Pak Haji Dana. Alhamdulillah antusias, kurang lebih hampir 700 yang hadir saat itu. Ya, alhamdulillah Pak Haji Dana dengan Festival Adu Marawis itu memberikan hadiah dari juara 1, juara 2, juara 3, dan juara umum juga. Serta yang tidak jadi juara pun mereka diberikan transport oleh Bapak Haji Dana Satria Wirawan. Kenapa ini saya katakan? Karena saya selaku Ketua Panitia yang memberikan hal tersebut kepada yang tidak juara pun diberikan kesempatan untuk uang bensinnya. Nah, berangkat dari semua itu, ya, ini adalah salah satu proses perjalanan perjuangan untuk DPRD Kota Bekasi yang ketika itu adalah tahun 2023. Tahun 2023 kita awal dari bulan Juni di tanggal 23 sampai menjelang ketika itu ditetapkannya masa tenang. Sebelum masa tenang itu, kami juga tim beserta Bang Suban selaku sekretariatan memberikan arahan briefing kepada struktural, baik itu struktural dari PK dikumpulkan di tempat ini, di saung ini, di aula ini untuk memberikan tikpol, pendidikan politik kepada pengurus PL Golkar tingkat kelurahan beserta jajarannya dari 4 kelurahan dikumpulkan di sini, kemudian diberikan arahan supaya solid bagaimana, dan karena kita akan menghadapi acara yaitu pembekalan saksi. Pembekalan saksi, alhamdulillah saksi untuk menghadapi TPS, mengisi TPS untuk pemilihan di tanggal 14 Februari. Memang tanggal 14 Februari itu masih jauh, tapi minimal sebulan kemudian kita harus memberikan pemahaman kepada saksi-saksi untuk mengawal suara-suara Dodi Sukmawirawan di setiap TPS. Terlaksana dan saya juga mendapatkan amanah kembali menjadi ketua panitia dalam acara pembekalan saksi kala itu. Bertempat seharian penuh di hari Ahad ketika itu, di hari Minggu kita melaksanakan pembekalan saksi. Saya selaku ketua panitia dan saya selaku moderator dan sekaligus pengisi materi saat itu, walaupun kami menghadirkan juga dari BSN Kota Bekasi. Apa itu BSN? Badan Saksi Nasional tingkat DPP Partai Golkar. Nah, jadi saya bertiga dengan yang lainnya itu memberikan arahan, memberikan pembekalan kepada seluruh saksi-saksi Dodi Sukmawirawan yang akan ditempatkan di TPS-TPS yang ada di Kecamatan Musikajaya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, ya kita berikan pendidikan dan pembekalan, kemudian kita berikan juga transport untuk teman-teman saksi, kita berikan makannya juga. Alhamdulillah antusias dan supaya mereka itu betul-betul diajak berjuang bersama untuk sama-sama mengawal suara-suara Dodi di setiap TPS yang ada di Kecamatan Musikajaya khususnya dan umumnya di Dapil 3. Pembekalan saksi berlanjut, perjuangan itu tidak berhenti saat itu saja. Masih banyak undangan-undangan yang kami terima untuk menghadiri berbagai macam kegiatan. Kami selalu hadir sebelum deadline waktu masa tenang itu ditetapkan oleh KPU berakhir, kami terus memasarkan, terus menginformasikan, terus menjual
bagaimana jagoan kita ini, caleg kita ini, supaya betul-betul selain bisa diterima saat ini dan dicoblos juga ketika tanggal 14 Februari. Nah, ramuan-ramuan ini yang harus kita berikan formulasi. Bagaimana supaya masyarakat ini terus-terus mengingat dan terus-terus ingin selalu dekat dan ingin selalu kedepannya akan memilih Dodi Sukmawirawan untuk menjadi DPRD Kota Bekasi. Makanya di saat kita sosialisasi, kita memberikan baik itu berupa kalender, baik itu berupa kaos, baik itu berupa stiker, yang mana itu adalah APK, alat peraga kampanye yang akan kita tinggalkan buat masyarakat supaya mereka nanti bisa melihat terus. Nah, itu adalah salah satu trik sebagaimana APK itu adalah satu hal yang legal yang memang dianjurkan oleh Komisi Pemilihan Umum saat itu. Ya, walaupun memang dianjurkannya ada batas waktunya. Nah, oleh karenanya ketika perjuangan ini sampai ke titik di dekat-dekat untuk sama-sama di hari H tanggal 14, kami selalu memberikan selalu rapat, selalu briefing bagaimana ke depannya, upaya-upaya apa, dan evaluasi itu selalu dilaksanakan oleh Bapak Haji Dana Satria Wirawan. Sebagai tim inti kita selalu dipanggil, sepekan sekali kita dikumpulkan oleh Pak Haji Dana sekitar jam 1 siang sampai sore itu kita selalu evaluasi setiap minggu sekali. Baik itu yang lalu-lalu, yang dari awal selalu dievaluasi sama Pak Haji Dana, dan saya selalu melaporkan kepada beliau, ini loh kinerja-kinerjanya, ini loh trik-trik inilah bahan suara di lumbung suara di RW ini segini, di RW ini segini, ini target-target ya. Walaupun memang ada satu hal wilayah RW yang ketika di tanggal 14 itu memenuhi sesuai dengan harapan. Nah, itulah sebagai ikhtiar dan diiringi juga dengan doa. Walaupun memang di wilayah yang lain ada yang mungkin suaranya yang tidak signifikan, tetapi di daerah yang lain ada tumpang tindih, ada tambal silang. Nah, evaluasi yang dilaksanakan yang dipimpin oleh Bapak Haji Dana Satria Wirawan saat itu memberikan satu cambukan juga buat kita, bahwasanya kita jangan ternina-bobokan dengan sebuah nama, jangan ternina-bobokan dengan nama besar, karena pertarungan politik, karena kontestan politik ini dalam satu warna pun itu pasti ada, ya, bukan pasti ada dan sudah pasti itu terjadi dalam satu warna, baik itu umpamanya di Partai Golkar. Contoh di Partai Golkar, di Dapil 3 ini kursinya itu untuk di DPRD Kota Bekasi itu 50 kursi, tetapi caleg yang ditempatkan di Dapil 3 itu banyak banget, ya. Artinya apa? Ini bagaimana supaya tim itu diberikan cambukan calegnya banyak dan dia berpacu, berpastabikul khairat, berlomba-lomba dia menjagokan dan meramu supaya calegnya ini, jagoannya ini diterima oleh masyarakat. Itulah kinerja tim seperti itu. Bagaimana caleg ini bisa diterima. Nah, dan kemudian juga alhamdulillah berkat ridho, berkat doa kita semua, dan berkat dukungan dari semua tokoh masyarakat dan masyarakat Musikajaya khususnya dan umumnya Dapil 3, Bang Dodi Sukmawirawan ketika di tanggal 14 Februari itu meraih suara yang 11.000, sekian. Beliau di urutan nomor 3, dan proses ini adalah proses perjuangan pertama. Beliau tadinya tidak siapa-siapa, beliau bukan anggota dewan, dan beliau juga berangkat. Kalau saya ingat apa yang pernah saya berbicara sama Pak Haji Dana itu, dia ingin mengamalkan satu hadis, ya. Ini mungkin satu ingat, dia bilang sama saya, gue pengen hidup ini bermanfaat. Dan ketika dia bilang begitu, saya jadi ingat satu hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat banyak manusia. Kalau kita berbicara harta, bisa aja dong, apaan sih yang punya jadi anggota dewan, gua kasih aja nih anak gua jadi pengusaha atau dagang. Tapi tidak seperti itu. Kembali, ini dari awal adalah ikonnya untuk Musikajaya.
bagaimana Musika Jaya, bagaimana orang-orang Musika Jaya ada keterwakilannya di Kalimalang, di DPRD Kota Bekasi. Kembali saya katakan, dan beliau juga pernah mengatakan ke saya, dari beberapa tahun dari pemekaran kabupaten menjadi Kota Bekasi, belum pernah ada orang Musika Jaya menjadi anggota dewan. Alhamdulillah di tahun 2024 ini Bang Dodi Sukmawirawan, putranya Bapak Haji Dana Satria Wirawan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan izin besok hari Senin tanggal 26 Agustus insya Allah akan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Mudah-mudahan beliau bisa amanah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengemban amanah untuk Dapil 3, Dapil beliau khususnya, dan umumnya juga Dapil 3 dan khususnya Musika Jaya, bisa memberikan pembangunan-pembangunan, baik itu apresiasi berupa apresiasi dewan, berupa pengawalan-pengawalan untuk pembangunan fisik, baik itu jalan, drainase, yang kalau saya pribadi lihat masih jauh dari harapan, ya karena memang Musika Jaya ini belum ada dewan dari putra daerah. Mudah-mudahan Bang Dodi nanti yang duduk di DPRD yang dilantik besok hari Senin tanggal 26 Agustus, beliau bisa mengawal semua aspirasi-aspirasi orang-orang Musika Jaya dan khususnya di Kelurahan Musika Jaya, sehingga pembangunan bisa merata dan bisa lebih baik lagi, dan ini menjadi salah satu contoh. Jadi ini adalah salah satu bahan untuk bagaimana melaju ke depan, karena menjadi anggota dewan itu adalah sebuah amanah dari semua warga, amanah dari konstitusi, yang mana mereka sebagai anggota dewan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, bekerja untuk sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kota Bekasi, dan khususnya dari Kelurahan Musika Jaya dan umumnya Dapil 3, Musika Jaya, Rawalumbu, dan Bantar Gebang. Saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga Kecamatan Musika Jaya, warga Dapil 3, Kecamatan Musika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang, dan Kecamatan Rawalumbu yang sudah memilih Bang Dodi Sukmawirawan. Mudah-mudahan apa yang Bapak-Bapak berikan, apa yang Bapak-Bapak pilih pada saat itu tanggal 14 Februari memberikan kebersamaan dan nilai kebaikan-kebaikan, kemaslahatan buat kita semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekhilafan, dan marilah sama-sama kita saling mengingatkan bahwasanya ini adalah proses ke depan untuk sama-sama kita memaju, membangun wilayah kita lebih baik lagi. Kita doakan mudah-mudahan acara besok di tempat ini, di kediaman Bang Dewan Dodi Sukmawirawan, berjalan dengan baik. Kami dan kembali orang tua saya Pak Haji Dana ini menunjuk saya kembali menjadi Ketua Panitia Tasyakuran. Besok Bang Dodi Sukmawirawan akan berangkat ke kantor DPRD Kota Bekasi, yaitu di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, untuk dilantik 50 anggota dewan di Kota Bekasi. Kemudian setelah itu di rumah kami mempersiapkan acara tasyakuran. Kita mengundang semua simpatisan, semua yang dulu pernah kita datangi, semua yang dulu pernah kita sapa, kita undang. Kurang dan lebihnya undangan itu hampir ada 1.000 orang. Kami sampaikan, kami mengajak untuk hadir di tempat ini, dan kami akan menjamu untuk mempersilahkan kepada masyarakat Dapil 3 dan khususnya Kecamatan Musika Jaya untuk kita sama-sama bertasyakur bernikmah. Nanti ada acara besok pagi di sini, dan saya selaku ketua panitianya akan memberikan arahan semua dan mengajak masyarakat semua yang hadir untuk kita makan bersama. Silakan, orang tua kita Pak Haji Dana sudah menyiapkan makanan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu keberkahan apa yang beliau berikan, dan apa yang kehadiran kita ini menjadi salah satu flashback kebaikan buat semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya akhiri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.